Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Amilana Diva dan kedua teman saya, Amalia Diah Permata dan Muhammad Dafar Rafiki dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang teori belajar sosial menurut Albert Bandura. Definisi teori belajar sosial. Teori yang dikembangkan oleh Albert Bandura dikenal sebagai teori pembelajaran sosial atau teori pembelajaran sosial kognitif. Pembelajaran manusia terjadi melalui konteks sosial, di mana proses kognitif berperan penting dalam pendukung aktivitas dan pola perilaku. Bandura berpendapat bahwa kondisi eksternal dan peran penguatan sangat berpengaruh dalam menentukan perilaku, dengan stimulus memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku. Pembelajaran sosial kognitif didefinisikan sebagai proses pembelajaran atau perilaku yang terbentuk melalui interaksi sosial. Teori pembelajaran sosial merupakan perkembangan dari teori belajar tradisional yang berfokus pada perilaku. Salah satu asumsi dasar teori Bandura adalah bahwa manusia memiliki fleksibilitas untuk mempelajari berbagai keterampilan dan perilaku, dan bahwa pengalaman tak langsung merupakan salah satu cara pembelajaran yang efektif. Selanjutnya ada aspek-aspek teori belajar sosial menurut Albert Bandura. Yang pertama ada observational learning atau pembelajaran observasional, yaitu individu belajar dengan mengamati perilaku dan konsekuensinya pada orang lain. Contohnya pada anak di sekolah saat guru menjelaskan tugas, anak-anak mengamati dan mencoba mengikuti langkah-langkahnya untuk menyelesaikan tugas yang sama. Yang kedua ada modeling atau permodelan, yaitu proses di mana individu meniru perilaku model yang bisa berupa orang tua, guru, teman, atau karakter media. Contohnya seperti siswa meniru cara guru menyelesaikan soal matematika di papan tulis, kemudian meniru cara guru tersebut menjelaskan dan menerapkan metode yang sama saat mengerjakan soal di rumah. Baik, selanjutnya adalah aspek keempat, yaitu self-efikasi atau efikasi diri. Konsep ini merujuk pada keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk melakukan tugas tertentu atau mencapai tujuan. Bandura menekankan bahwa efikasi diri yang tinggi dapat meningkatkan motivasi dan kemampuan seseorang untuk belajar dari model. Contohnya seperti ketika ada seorang pelajar yang percaya bahwa ia mampu belajar dan memahami materi pembelajaran dengan baik, yang akan lebih termotivasi untuk belajar dan berusaha keras dalam ujian dibanding dengan pelajar yang meragukan kemampuannya. Aspek selanjutnya yang kelima adalah attention atau perhatian. Untuk belajar melalui observasi, seseorang harus memperhatikan model, faktor-faktor seperti kejelasan dan relevansi dari perilaku yang diamati, serta karakteristik model yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Contohnya seperti ketika ada seorang anak yang sangat tertarik pada film superhero, akan lebih memperhatikan tindakan dan perilaku karakter utama dari film tersebut. Nah, ketertarikan ini membuat lebih mungkin untuk meniru perilaku heroik yang dilihatnya dalam film. Baik, untuk slide selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor teori belajar sosial. Berdasarkan teori dari Bandura, faktor kognitif menjadi faktor internal dan lingkungan sebagai faktor eksternal dalam proses belajar untuk memodifikasi perilaku, dan perilaku manusia mampu mewarnai interaksi sosial dalam lingkungannya. Dengan demikian, manusia bukan semata-mata sebagai objek yang dipengaruhi lingkungan, akan tetapi juga mempengaruhi lingkungan. Selanjutnya, dampak teori sosial belajar Bandura. Yang pertama, pembelajaran observasi. Individu belajar melalui pengamatan tanpa pengalaman langsung. Yang kedua, peran model. Perilaku individu dipengaruhi oleh model di sekitarnya. Yang ketiga, efikasi diri. Observasi terhadap keberhasilan orang lain meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat, interaksi lingkungan dan kognitif. Faktor eksternal dan kognitif mempengaruhi perilaku. Dan yang kelima, penerapan di pendidikan. Teori ini mendorong model positif dan umpan balik untuk membangun keterampilan siswa. Untuk kelebihan teori Bandura sendiri, teori ini memberikan pandangan yang lebih luas tentang proses belajar manusia dibandingkan teori-teori sebelumnya. Teori ini tidak hanya mengacu pada stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan faktor kognitif.
seperti perhatian, ingatan, dan motivasi. Teori ini menekankan pentingnya proses kognitif dan faktor lingkungan dalam belajar. Bandura berargumen bahwa perilaku bukan hanya hasil dari stimulus eksternal, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana individu memproses informasi dan pengalaman mereka. Untuk kekurangannya, keberhasilan pembelajaran melalui observasi sangat tergantung pada kualitas model yang diamati. Jika model menunjukkan perilaku yang negatif, ada resiko bahwa pengamat akan meniru perilaku tersebut. Teori ini cenderung mengabaikan perbedaan individu dalam gaya belajar dan preferensi, sehingga membatasi penerapan teori ini dalam konteks yang lebih luas. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.